Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 577. Francisca yang hendak pamer mobil cowoknya. Di acara pernikahan Ririn temannya, Francisca pun sudah membayangkan akan reaksi orang-orang yang melihatnya. Pasti mereka terkejut nantinya, memuji-muji dirinya, menyanjung-nyanjungnya. Bahkan salah satu temannya Francisca bicara, "Oh ya teman-teman, entar pasti di acara itu, tamu-tamunya yang melihat kita pada bilang, kedatangan kita disebut yang istimewa, karena menaiki mobil-mobil yang mahal. Pasti tak mungkin temanmu Ririn punya kenalan orang kaya. Selain hanya kamu saja Francisca. Jadi beruntung ya temanmu. Ada kita yang datang." Waduh sombong amat nih cewek. Francisca pun menjawabnya, "Ya tentulah itu Novi. Hanya aku temannya Ririn yang paling kaya. Yang lainnya pada nggak jelas semua. Kerjaan pun masih di bawahku. Aku yakin Ririn tak punya kenalan orang yang kaya." Francisca pun sombong juga. Seperti kata pepatah, gajah di pelupuk mata tak dilihat, semut di seberang lautan malah nampak. Francisca tak tahu salahnya, malah menjadi sombong dirinya, merendahkan Ririn temannya. Padahal belum pernah melihatnya, melihat kerjanya Ririn seperti apa, berada di perusahaan yang mana. Francisca pun tak memikirkan itu. Kemudian hari pun berlalu. Acara pernikahan Iwan dan Ririn tinggal menunggu hitungan waktu. Gedung dan tempatnya sudah disiapkan. Bahkan tak main-main, Pak Mori sampai ikut kerja pula. Seperti pernikahan Kenshin dan Kaori, Pak Mori tak mau kecurian akan kejadian yang mengerikan. Tuan muda yang hampir ditembak orang. Pak Mori pun bertanggung jawab sepenuhnya akan kondisi tempatnya. Sedang Iwan nampak deg-degan, tak bisa tidur 2 malam, karena memikirkan tentang pernikahannya, yang akan sebentar lagi. Dan berita pernikahan itu sudah tersebar ke banyak orang. Salah satunya Susanti, mantan pacarnya Iwan. Mendengar berita itu, Susanti pun panas sekali jadinya. Darahnya menjadi tinggi. Emosinya sulit berhenti, karena Iwan akan menikah. Susanti pun lalu nekat. Ia punya rencana akan memfitnah Iwan. Susanti yang kini sedang hamil muda dengan pacarnya dan ditinggalkan. Susanti akan mendatangi Iwan untuk meminta tanggung jawabnya. Wah gawat-gawat nih jadinya. Yang satu belum selesai, malah ada masalah lagi. Beberapa jam pun berjalan. Kenshin bertemu Iwan. Kenshin pun bilang, "Oh ya Wan, lu sekarang harus tinggal di rumahku Wan. Dan beritahu ibumu dan para kerabat desamu. Karena tak mungkin Wan, lu besok akan menikah, menyambut banyak tamu-tamu. Tak mungkin lu tinggal di tempat kos ini. Bisa-bisa tempatnya tak cukup, dan akan mengganggu para tetangga nantinya." Iwan pun menjawabnya, "Wah iya bro, itu benar. Semalam aku juga berpikir begitu. Tapi gua jadi nggak enak bro kalau tinggal di rumahmu. Pasti sangat-sangat merepotkan." Kenshin membalasnya, "Merepotkan apa Wan maksudmu? Sudah Wan gak usah segan-segan. Sekarang lu ambil yang perlu, dan bawa ke rumahku. Dan cepat-cepat beritahu ibumu. Besok akan dijemput saja di stasiun kereta." Iwan pun langsung mengiyakan. "Baik bro, terima kasih bro. Gua sudah merepotkan." Dan Iwan pun setuju. Segera saja ke rumahnya Kenshin. Setelah beberapa jam, yang ditunggu pun akhirnya datang. Hari yang dinanti sudah tiba. Pernikahan Ririn dan Iwan akan digelar. Pagi-pagi sekali, Ririn sudah bersiap-siap dirias. Begitu pula dengan Iwan, yang bersama ibunya, teman desanya, para saudara-saudaranya telah datang semua. Mereka pun sangat terheran melihat rumah yang besar, yang sangat istimewa. Para kerabatnya Iwan sampai berkata, "Wah ini bukan rumah ini, tapi tempat mall kota, seperti penginapan dan hotel. Mewah-mewah sekali." Mereka terheran-heran dengan apa yang dilihatnya. Iwan pun berdandan dengan perias yang terkenal. Pakaian yang dikenakan pun sangat mahal, hingga membuat ibunya Iwan sangat senang. Ibunya Iwan pun berkata,
Nak-nak ibu ini tidak mengira kalau pernikahanmu bisa seperti ini. Padahal kamu anaknya orang tak punya, yang datang dari desa, merantau ke kota. Tapi beruntung nak kamu punya teman yang baik sekali. Seperti Mas Kensin ini, ucapan ibunya Iwan, tentu saja berbahasa Jawa. Hingga Kauri yang mendengarnya, tak mengerti maksudnya. Sedang Ririn sendiri, yang meriasnya juga sama, bukan seorang perias biasa. Melainkan Florina, temannya Kauri yang juara 1 di Amerika. Kauri memintanya secara khusus, untuk merias Ririn temannya. Dan Florina kini di rumahnya Ririn. Ririn sangat cantik dibuatnya. Ibunya sampai terheran jadinya. Florina pun berkata, pasti nih calon suaminya Mbak Ririn nanti akan makin cinta sekali. Ririn pun tersenyum jadinya. Sedang si Rena Larazati juga pula menyiapkan diri. Mobil Lamborghini-nya diparkir di depan rumah. Si Rena pun terlihat sedang membungkus kado yang istimewa, yang diperuntukkan bagi Ririn dan Iwan. Dan tepat di hari itu, secara bersamaan, di tempat-tempat yang lain, bos-bos perusahaan membaca undangan yang sama tentang pernikahan Ririn dan Iwan. Seperti Pak Andi, Pak David, Pak Chandra, Pak Freddy, Puan Sasaki, dan masih banyak lainnya, termasuk juga Bang Hotman, dan pengacara muda temannya Rena, yang dulu pernah membela Iwan, yang bernama Della, turut pula membaca undangan tersebut. Kemudian seorang wanita bos perusahaan, yang belum diketahui namanya, terlihat juga di tempat duduknya, lagi membaca undangan pula, yang bernama Ririn dan Iwan. Bos wanita itu tak mengenalnya. Meskipun demikian, karena undangan ini diberi oleh orang yang penting, bos wanita pemilik perusahaan itu pun akan memutuskan datang. Lalu kemudian, di tempat gedung pernikahan, Pak Mori lalu mengabarkan pada orang yang di rumahnya bos besar. Pak Mori itu berkata, "Oh ya Pak David, tolong beritahukan pada tuan muda, nanti mobil pengantar pengantinnya." Maksudnya mobil yang dinaiki Mas Iwan itu, langsung saja dimasukkan ke dalam. Ikut naik ke pelaminan. Saya sudah menyiapkan tempatnya. Jadi mobilnya sekalian dipajang pula. Kalau mobilnya tuan muda itu sangat pantas sekali. Tak akan mengganggu dekorasinya. Bahkan makin menambah indahnya. Dan untuk yang mengantar Mbak Ririn, kalau bisa mobilnya yang sama dengan tuan muda. Maksudnya ada kemiripan. Lamborghini pula tipenya, biar serasi dilihatnya. Pak David pun mengiyakan. Langsung dikabarkan pada Kensin. Kensin pun setuju sekali, dan bilang ke Kauri istrinya, "Kauri kalau gitu, mobil Lamborghini milikmu yang di rumah, dipakai saja untuk mengantarkan Ririn. Kan serasi dengan mobilku ini." Entar kata Pak Mori, Iwan dan Ririn langsung naik ke pelaminan. Tidak pakai berjalan dan bisa langsung duduk di kursi. Sedang mobilnya berhenti di samping kiri dan kanan. Pak Mori menyiapkan itu. Kauri pun senang mendengarnya. Langsung Kauri menjawabnya, "Iya Saingga apa aku suka. Tapi siapa yang mengambil mobil di rumah? Security dan pembantu lainnya tak bisa menjalankan. Sedang aku kamu dan ayah ada di sini. Apa perlu kita pulang aja dulu?" Kensin menjawabnya, "Kalau kita pulang itu nggak mungkin Kauri. Sebab sebentar lagi akan berangkat. Dan tamu-tamu di sini juga banyak." Kauri langsung menyahut, "Kalau gitu saya apa perlu kita minta bantuan Mbak Rena? Kan mobilnya tipenya sama dengan kita. Itu juga lebih cepat kayaknya. Daripada mengabarkan pada pegawainya ayah. Meski ada yang punya. Tapi itu kan masih butuh waktu mencarinya. Lagian Mbak Rena juga akrab dengan Mbak Ririn. Jadi bisa enak nantinya." Kensin pun langsung bilang, "Oh ya itu benar Kauri. Kalau gitu aku tak telepon Rena ya. Kamu jangan cemburu nanti." Kensin menggoda Kauri, sambil mencubit pipinya. Pertanda Kensin sayang istrinya. Kauri pun menjawabnya, "Ya enggak lah itu say. Cepat aja ya ditelepon Mbak Renanya. Biar nggak terlambat memberitahunya." Kensin pun mengiyakan. Dan segera menelpon Rena. Sedang di lain tempat, Francisca sudah bersama teman-temannya. Mobil-mobil mereka berdampingan. Francisca saling berfoto dan selfie. Bahkan Francisca itu membuat status di media sosialnya. Francisca menulis postingan, "Oh ya semuanya, sebentar lagi akan ada video lucu. Gua akan ke pernikahan temanku.
dengan memakai mobil-mobil mahal ini. Bersama teman-teman yang di sini. Tonton ya guys, gua live streaming. Gua akan siarkan langsung gimana reaksi tamu-tamu di acara pernikahan itu saat melihat gua dan teman-teman pakai mobil ini. Apa mereka terkaget nantinya? Apa mereka pingsan melihatnya? Tolong jawab ya guys di komentar. Postingan Francisca itu pun langsung mendapat respon yang banyak. Mereka tak sabar ingin melihatnya. Dan Francisca pun mengiyakan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.